Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhir. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas izinnya lah sehingga pada malam ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam pengajian virtual rutinitas setiap malam Seninnya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan setiap malam Senin dalam pengajian virtual kali ini insya Allah mendapatkan berkah, mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam marilah kita bersama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di yaumil akhir nanti insya Allah termasuk umatnya yang mendapatkan pertolongan dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kajian kita malam ini seperti yang telah saya sampaikan, bahwa kita akan membahas mengenal lebih dekat bulan Muharram. Telah kita ketahui bersama bahwa alhamdulillah baru saja kita memasuki bulan Muharram. Sekarang kita sudah masuk tanggal 4 Muharram. Jadi malam ini sudah masuk 4. Kalau tadi siang masih 3. Jadi sekarang kita masuk tanggal 4 Muharram. Oleh karena itu, untuk lebih baiknya dalam menjalani hari-hari di bulan Muharram ini, ya kita ingin tahu bagaimana sih atau apa sih Muharram itu. Ya, oleh karena itu insya Allah sepanjang kurang lebih 1 jam ini kita akan membahas. Mudah-mudahan setelah pengajian ini betul-betul kita memahami, betul-betul kita mengenal ya bulan Muharram itu. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bulan Muharram itu ada sejak adanya bumi ini. Ya. Jadi berlakunya Muharram itu sejak diciptakannya langit dan bumi. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan berjumlah 12. Ya. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun itu di sisi Allah 12, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika diciptakannya langit dan bumi. Nah, ini dalilnya. Jadi Muharram itu sejak langit dan bumi ini hadir. Langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita pahami. Jadi Muharram itu bukan sejak 1442 Hijriah lalu, tidak. Ya, bukan itu yang dimaksud 1442 Hijriah, bukan. Jadi Muharram itu sekali lagi itu sejak diciptakannya langit dan bumi. Itu satu, itu pengenalan pertama Muharram. Jadi kita sudah tambah pengetahuan bahwa ternyata Muharram itu memang sejak azali itu sudah ada. Nah, hanya saja penetapan Muharram itu sebagai bulan pertama, ini. Jadi penetapan Muharram itu sebagai bulan pertama dan bulan setelahnya Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya sampai Zulhijjah, itu baru ditetapkan 1442 yang lalu. Ya. Jadi penetapan Muharram sebagai bulan pertama baru sekitar 15 abad yang lalu. Nah, itulah yang membedakan. Jadi kalau ditanya kapan Muharram itu ada, ya sejak diciptakannya langit dan bumi. Nah, kapan ditentukan Muharram itu sebagai bulan pertama? 15 abad yang lalu. Nah, itu ya sekedar pengetahuan kita karena memang judulnya mengenal lebih dekat. Berarti kita tahu seluk-beluknya Muharram itu. Nah, kapan Muharram itu tepatnya dan pada pemerintahan siapa? Penetapan Muharram sebagai bulan pertama dalam Islam itu ditetapkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi ketika beliau adalah khalifah yang kedua. Jadi pada masa khalifah yang kedua Umar bin Khattab, disitulah ditetapkan ya bulan Muharram sebagai bulan pertama setiap tahunnya. Ya, setiap tahunnya. Ya. Kenapa muncul Muharram itu sebagai bulan pertama? Sejarahnya bahwa ketika misalnya salah seorang gubernur pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, ketika menerima surat dari Umar radhiyallahu an, beliau bingung. Ini tahun berapa? Ini tahun keberapa? Ya, ini tahun keberapa sebenarnya? Jadi bingung. Apakah ini sudah kadaluarsa perintahnya atau ini baru-baru? Nah, atas kebingungan Abu Musa al-Ash'ari ini, salah satu gubernur pada pemerintahan Umar bin Khattab, lalu dia melapor ke Umar bin Khattab. Dan juga tentu gubernur-gubernur yang lainnya juga melapor. Nah, pada akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan ya tokoh-tokoh sahabat dan juga kepala-kepala pemerintahan, dalam hal ini seluruh gubernur yang ada saat itu, ya, mereka bermusyawarah mencari solusi
Nah, di situ mencari solusi ini untuk menetapkan kapan penanggalan Hijriah ini diberlakukan. Akhirnya banyak usulan. Ada mengatakan ya penanggalan ini bagus kalau dimulai hari kelahirannya Nabi. Di situ dimulai jadi bulan pertama, bulan Rabiul Awal. Ya, itu ada yang mengusulkan. Tapi ada juga yang mengusulkan tidak. Bagus kalau tahun di mana Nabi menerima wahyu. Berarti bulan Ramadan, bulan pertama. Nah, ada juga yang mengusulkan bulan pertama itu pada masa kematiannya Rasulullah. Ada juga yang mengusulkan bagus kalau bulan pertama itu pada saat hijrahnya Nabi. Nah, ini yang populer 4 ini. Jadi 4 usulan ini, hari kelahirannya, penetapan kenabiannya, hari kematian Rasulullah, dan yang keempat yaitu hari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari 4 usulan ini, maka usulan Imam Ali karramallahu wajhah yang mengusulkan bahwa bulan pertama itu bagus pada saat hijrahnya Nabi. Pada saat hijrahnya Nabi. Dan inilah disepakati saat itu. Di dalam musyawarah sahabat dan seluruh pejabat negara saat itu, mereka sepakat bahwa penanggalan umat Islam itu dihitung mulai pada saat Nabi hijrah. Ya, pada saat Nabi hijrah, ya tepatnya kalau Masehinya 622 Masehi. Nah, jadi mereka sepakat. Nah, sehingga disitulah ditetapkan bahwa 1 Hijriyah, jadi tahun pertama Hijriyah itu dihitung mulai dari hijrahnya Nabi. Nah, kapan hijrahnya Nabi? Sebenarnya dalam sejarah itu, hijrahnya Nabi, itu pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu bulan Safar, bukan Muharram. Akan tetapi, ini yang menjadi catatan. Akan tetapi, rencana Nabi untuk pindah ke Madinah itu di bulan Muharram. Jadi planningnya Nabi, rencananya Nabi untuk pindah dari Mekah ke Madinah itu di bulan Muharram. Maka ditetapkanlah bukan pada saat Nabi pindahnya saat itu, tapi kapan Nabi merencanakan pindah. Di situ mulai dihitung. Makanya Muharram, disitulah bulan Muharram dihitung sebagai bulan pertama. Nah, ini kan sudah bertambah lagi, sudah 3. Jadi kita sudah dapat 3 ilmu mengenal bulan Muharram. Pertama tadi saya ulangi yang baru bergabung, Muharram itu adalah ada sejak diciptakannya langit dan bumi. Itu Muharram, bulan Muharramnya. Yang kedua, bulan Muharram itu ditetapkan sebagai bulan, sebagai bulan Islam atau bulan Hijriyah baru 15 abad yang lalu, yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab atas usulan Gubernur Abu Musa al-Ash'ari dan juga gubernur yang lain, dan berkah usulan Imam Ali karramallahu wajhah, sehingga penetapan tahun atau bulan pertama Hijriah itu ya jatuh pada bulan Muharram. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kenapa itu dipilih? Kenapa hijrahnya Nabi dipilih? Karena ada ayat yang menguatkan. Jadi tidak sekedar hasil musyawarah kosong saat itu. Tetapi ada dalil yang menguatkan sehingga sehingga
hijrahnya Nabi itu dipilih sebagai tahun pertama Hijriah. Yaitu kita bisa baca dalam surah At-Taubah ayat 108. Ya, dalam ayat itu ada frase ayatnya menyebutkan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa saat itu, yaitu Masjid Kuba. Kuba yang pertama kali didirikan, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat dalamnya. Yang dijadikan garis bawah di sini oleh para ulama, hari pertama. Ya, berarti ini yang menjadi dasar bahwa disinilah perhitungan Hijriyah pertama untuk penanggalan Islam itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, pengetahuan selanjutnya mengenai Muharram supaya kita lebih kenal lagi. Dalam kitab Fadailus Syuhur, jadi ada sebuah kitab namanya Fadailus Syuhur, keutamaan bulan, kalau mau diterjemahkan, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abdul Gauth Saiful Al-Maslul dan Syekh Muhammad Zain Abidin Bajul ya Ashhab. Ya, kedua ulama ini ya menyusun kitab namanya Fadailus Syuhur. Beliau di antara isi kitabnya menyebutkan bahwa sebenarnya kata Muharram itu kan terdiri dari 4 suku kata. Ya, kalau bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Kalau Muharram bahasa Indonesia banyak, itu lebih dari 4. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya, tulisan Arabnya, Muharram itu yang terlihat ya, yang tertulis itu ada 4. Ya, yang pertama mim, yang kedua ha, yang ketiga ra, dan yang keempat mim, Muharram. Ya, jadi 4 huruf di situ. Ternyata kata beliau ini, setiap huruf ini mempunyai makna, ada maknanya. Ya, ada makna di balik suku kata 4 huruf ini dari kata Muharram. Apa maknanya? Pertama, mim. Ya, ternyata kata beliau, mim itu dari kata mujahadatun nafs. Mimnya. Mujahadatun nafs. Ya, apa artinya mujahadatun nafs? Yaitu memerangi hawa nafsu. Berjihad melawan hawa nafsu, mujahad. Ya, mujahadatun nafs, berjihad atau memerangi hawa nafsu. Ini pertanda bahwa ya, ini mengandung makna bahwa di bulan Muharram ini kita berusaha bagaimana hawa nafsu kita ini kita perangi. Kita perangi karena bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia. Makanya di dalam surah At-Taubah tadi yang saya bacakan dari awal, di situ kan tidak boleh melakukan peperangan. Ya. Karena istilahnya itu adalah bulan tenang. Ya. Itu yang pertama. Jadi mimnya itu dari kata mujahadatun nafs, artinya memerangi hawa nafsu. Yang kedua, huruf H. Ya, Muharram, ha. Nah, itu dari kata hifzul hurmati. Hifzul hurmati. Artinya menjaga kehormatan. Ya, dari kata hifzul hurmati, menjaga kehormatan. Artinya bahwa selama di bulan Muharram ini, marilah jaga kehormatan kita dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya, sebab dalam pandangan Allah ketika kita melakukan pelanggaran syariat, pelanggaran agama, maka jatuh kehormatan kita. Oleh karena itu, ya kita diminta untuk jaga kehormatan ini di bulan Muharram karena
Suku kata ha itu berarti hifzul hurmati, menjaga kehormatan. Kemudian yang ketiga, ya, huruf ra. Ternyata huruf ra itu, ya, itu dari asal kata radiyallah atau ridallah, radiyallah atau ridallah, ridha Allah. Artinya apa? Orang-orang yang mampu memerangi hawa nafsunya di bulan Muharram ini, itu dari kata mujahadatun nafs. Jadi ini berurutan ini, dari penamaan pertama dan kedua. Jadi orang yang memerangi hawa nafsunya selama Muharram, dan juga menjaga kehormatannya dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh agama, maka insya Allah dia akan mendapatkan ridho Allah. Subhanallah. Ini luar biasa rangkaian katanya ini, susunan kata dari Muharram ini. Jadi konsekuensi memerangi hawa nafsu kita dan menjaga kehormatan kita dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, maka itu pertanda bahwa kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridhollah, dari kata ra-nya, ridhollah. Kemudian yang terakhir mim, ya, Muharram, mim, ya, berarti mim yang kedua. Nah, ternyata mim ini itu berasal dari kata mahabbatullah. Nah, mahabbatullah. Apa artinya mahabbatullah? Yaitu mencintai Allah. Ya, mencintai Allah. Artinya apa? Orang yang sudah mendapatkan ridha Allah itu pasti dicintai oleh Allah. Ya. Makanya ketika kita mau sholat, itu kan ada yang diajarkan oleh para ulama kita, doa munajat. Jadi ada doa munajat. Ya, doa munajat, doa berbisik-bisik dengan Allah. Ya. Inilah para ulama, para sufi itu mengamalkan ini. Ya, di situ dikatakan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi, wahai Tuhanku, engkaulah menjadi tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan ridhamu yang saya cari. Jadi dalam hidup ini sesungguhnya yang kita cari itu bukan surga, tapi ridhonya Allah. Ridho Allah yang kita cari. Itu tidak seberapa kalau kita beramal ini mau masuk surga, itu enggak seberapa kita dapat itu. Tapi yang kita cari itu tujuan kita sebenarnya ridho Allah. Nah, kenapa ridho Allah? Karena dengan ridhonya Allah kepada kita, itulah nanti yang akan mendatangkan cintanya Allah. Mahabbatullah. Sebagai nama terakhir. Mim terakhir atau mim yang kedua. Dari kata Muharram. Subhanallah. Artinya apa? Momen bulan Muharram ini adalah momen yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memaksimalkan beribadah kepada Allah, yang pada akhirnya insya Allah kita akan mendapatkan ridha Allah dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya ya, kita akan mengungkap lagi apa lagi yang perlu kita ketahui mengenai Muharram sehingga kita lebih mengenal. Selanjutnya, ternyata di bulan Muharram itu terjadi beberapa peristiwa besar. Ya. Terjadi beberapa peristiwa besar, itu banyak peristiwa besar. Hanya saja yang saya akan sampaikan pada kesempatan yang mulia ini ada 3 peristiwa besar yang tentu bisa dipertanggungjawabkan akan kesahihannya daripada peristiwa ini.
Hal ini saya kutip dalam kitab Majmu' Fihi Rasail. Jadi ada nama suatu kitab namanya Majmu' Fihi Rasail oleh Al-Hafiz Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Ini salah seorang ulama besar. Jadi Al-Hafiz seorang ahli hadis. Jadi kalau kita menemukan nama di depannya tertulis Al-Hafiz, berarti itu ahli hadis. Tapi kalau misalnya di belakangnya tertulis namanya kemudian di belakangnya itu Al-Hafiz, itu biasanya sering dipakaikan bagi orang-orang yang hafal Quran. Ya, biasanya kalau Al-Hafiznya di belakang itu biasanya hafal Quran, itu dia hafiz. Tapi kalau namanya di depan Al-Hafiz, di depan namanya ada Al-Hafiz, itu ahli hadis. Nah, termasuk ini Al-Hafiz Ibnu Nasiruddin Dimashqi dalam bukunya Majmu' Fihi Rasail, beliau menyebutkan bahwa ada beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Muharram itu, khususnya pada tanggal 10 Muharram. Ya. Pertama ini peristiwanya yang ada dalam kitab ini, yaitu Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang. Ya, jadi di bulan Muharram itu tepatnya terjadi banjir besar. Ya, bahkan dalam sebuah rujukan disebutkan bahwa banjir besar ini bukan hanya berada di kota di mana Nabi Nuh tinggal, tapi seluruh dunia. Jadi ada berpendapat seperti itu. Artinya seluruh orang kafir dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimusnahkan artinya tidak ada satupun orang kafir yang hidup. Itu artinya bahwa banjir seluruh dunia. Jadi bukan hanya berada di negara Nabi Nuh tinggal, tidak. Nah, itu terjadi di bulan Muharram itu. Jadi ya khususnya Allah selamatkan Nabi Nuh dari banjir itu di bulan Muharram. Jadi bulan sebelumnya itu terjadi karena disebutkan bahwa banjir besar ini itu terjadi 5 bulan. Ya. Jadi kalau terjadi 5 bulan berarti 5 bulan sebelum Muharram di situ mulai. Ya. Berarti mulai dari Rajab, Sya'ban, Muharram, Sya'ban, Ramadan, Zulkaidah, Zulhijjah. Oh, berarti mulai dari Sya'ban. Mulai dari Rajab. Jadi mulai Rajab, Sya'ban, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Jadi sudah jadi 5 bulan. Jadi 5 bulan terjadi. Nah, pas bulan terakhir di situ Allah selamatkan. Nah, perlu kita ketahui bahwa ini sedikit kita tambahkan mengenai bagaimana sih bentuknya perahunya Nabi Nuh itu yang Allah selamatkan pada tanggal 10 Muharram. Ya, disebutkan dalam kitab ini bahwa panjang kapalnya Nabi Nuh itu, ya, ditambah lagi penjelasan dari Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, yaitu sekitar 1.200 hasta. Ya, kalau mau dihitung berapa meter, yaitu panjangnya 540 meter. Hampir setengah kilo. Lebih setengah kilo sedikit. Itu panjang kapalnya itu. Kemudian lebarnya 600 hasta, ya sekitar 270 meter. Nah, kemudian kapalnya Nabi Nuh ini itu terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama itu hewan. Jadi lantai pertama hewan. Lantai hewan dan binatang buas. Lantai kedua manusia. Kemudian lantai ketiga berbagai macam burung. Jadi burung itu ada di atas. Ada di lantai 3. Ya.
Kemudian penjelasan dari sumber dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Nuh itu berada di kapal bersama 80 orang dan dengan keluarganya. Jadi yang selamat, yang masih hidup pada saat tenggelam dunia itu, banjir besar dunia ini, itu hanya 80 penduduk bumi saat itu. Ya. Itu sumbernya dari Ibnu Abbas. Ya. Dia berada di atas kapal sekitar 150 hari. Itu di atas kapal 150 hari. Nah, itu sekedar pengetahuannya. Tapi yang menjadi poin di sini terkait dengan Muharram, bahwa di bulan Muharram itu terjadi peristiwa di mana Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dari banjir besar. Kemudian yang kedua, peristiwa yang kedua, yaitu Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari tentara Fir'aun. Ya. Dan menenggelamkan Fir'aun bersama tentaranya di Laut Merah. Itu juga terjadi pada 10 Muharram. Jadi Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel kaumnya dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Bahkan tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah itu tepat itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, sedikit tambah pengetahuan kita bahwa menurut keterangan dari salah seorang ulama besar ahli tafsir Ibnu Katsir, bahwa Fir'aun beserta pasukannya, ya pasukan berkudanya itu jumlahnya 100 kuda. Oh ini kalau kita bayangkan ini. Jadi Fir'aun dengan pasukan yang mengejar Nabi Musa itu sampai mentok di Laut Merah itu, tapi atas izin Allah, Allah selamatkan dengan membelah laut. Ternyata yang kejar itu adalah ada pasukan berkuda 100 kuda jantan berwarna hitam. Itu disebutkan oleh Ibnu Katsir. Sementara jumlah keseluruhan pasukan, kalau tadi kan pasukan berkudanya, tapi secara keseluruhan pasukan yang dibawa oleh Fir'aun untuk mengejar Nabi Musa itu, ini tertulis dalam sejarah, yaitu 1.600.000 orang. Itu luar biasa itu. Coba kita bayangkan betapa banyaknya orang-orang yang mengejar ya Nabi Musa. Nabi Musa betapa banyak pasukan yang mengejar, jadi 1.600.000. 1,6 juta yang menyerang. Makanya pantas ya laut saat itu menjadi merah karena 1 juta orang, 1 juta manusia, 1.600.000 manusia tenggelam. Maka wajar lautnya menjadi merah. Ya, sampai sekarang disebut Laut Merah, sekalipun darahnya sudah tidak ada. Sudah tidak berwarna merah lagi. Ya. Nah, jadi kejadian itu juga jatuh pada tanggal 10 Muharram. Kemudian peristiwa selanjutnya, ini yang populer ini. Dan ini pada yang menimpa keluarganya Rasulullah, yaitu cucunya Husain, di mana cucu Nabi dibantai. Itu tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Itu dibantai, dibunuh di Karbala. Ya, itu kejadiannya pada tanggal 10 Muharram. Dan ini termasuk peristiwa besar. Karena pembunuhan cucunya Rasulullah ini sangat sadis. Iya, sangat sadis. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit pengetahuan bahwa prediksi terbunuhnya cucunya Rasulullah Husain ini sebenarnya sudah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW.
Jadi Nabi sudah diberitahukan oleh Jibril bahwa cucumu namanya Husain itu nanti mati terbunuh. Dan itu betul-betul terjadi pada tanggal 10 Muharram. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah banyak pengetahuan kita mengenai Muharram ini. Mulai dari penamaannya dan seterusnya kita sudah jelaskan tadi secara keseluruhan. Dan mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita mengenai Muharram itu. Sehingga setiap masuk Muharram kita teringat lagi, oh ternyata Muharram itu begini, dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, dalam ayat surat Taubah yang saya sudah bacakan tadi, ya, bahwa ketika diciptakannya langit dan bumi ini, Allah sudah menetapkan dalam 1 tahun itu 12 bulan, dan dijelaskan oleh Allah, minha arba'atun huruf. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan termasuk bulan yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keempat bulan itu diantaranya masuk bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini salah satu bulan yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, melalui ayat ini menjadi dasar, menjadi dalil orang-orang yang berkeyakinan, orang-orang yang menganggap bahwa bulan Muharram itu adalah bulan sial. Orang Bugis bilang ulen nakkase. Ya, bulan sial. Dan ini masih ada saudara-saudara kita yang muslim yang berkeyakinan bahwa hati-hati, Muharram itu bulan sial. Ya, karena ada keyakinan bahwa bulan Muharram bulan sial sehingga takut beraktivitas. Misalnya takut menikahkan anaknya di bulan Muharram. Ya. Ini adalah sebuah efek keyakinan yang tidak benar. Jadi sekali lagi bahwa keyakinan yang menyatakan bahwa Muharram itu adalah bulan sial, bulan celaka, bulan tidak bagus, ya, itu dibantah oleh Al-Quran melalui ayat ini. Bahwa ternyata bulan Muharram itu adalah bulan yang mulia, bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk membuktikan kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bahwa kita juga turut menghormati, turut menghargai, turut memuliakan bulan Muharram ini. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ya melakukan amal soleh. Dan amal soleh yang terbaik yang kita lakukan ya adalah ibadah puasa. Ya, Nabi SAW bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan. Ya, puasa yang paling afdal setelah Ramadan. Jadi puasa yang paling bagus setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, Syahrullah Al-Muharram, yang dinamakan bulan Al-Muharram. Jadi amalan yang paling bagus kita lakukan selama bulan Muharram ini adalah puasa. Karena itu yang disampaikan oleh Nabi bahwa puasa yang terbaik yang kita lakukan setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram. Jadi kita berusaha sebanyak-banyaknya. Ya, jadi diusahakan. Oleh karena itu, menurut para ulama bahwa tingkatan puasa di bulan Muharram itu ada 4. Jadi saya bagi tingkatan puasa di bulan Muharram itu ada 4. Pertama, puasa sebanyak-banyaknya. Ya, tanpa pokoknya lebih banyak lebih bagus. 1. Yang kedua, tingkatan yang kedua yaitu puasa 3 hari. Jadi kalau misalnya sebanyak-banyaknya kita tidak mampu, cukup 3 hari. 3 hari saja.
Nah, mana 3 hari itu? Yaitu kita puasa mulai dari tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Nah, kalau sekarang ini, bulan ini jatuh mulai dari hari Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi kalau Bapak Ibu mau melaksanakan level yang kedua, puasa di bulan Muharram, jadi mulai puasa pada hari Jumat, Sabtu, Ahad yang akan datang. Nah, kemudian level yang ketiga, puasa 2 hari, ya, yaitu puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Ya, 9 ini disebut Tasu'a, 10 disebut Asyura. Ya. Kemudian level yang keempat, inilah yang paling rendah. Ya, artinya apa? Keterlaluan kalau ada di antara umat Islam, dia sehat walafiat, dia kuat, ya, tidak ada pekerjaan yang menyulitkan dia untuk puasa, tapi dia tidak puasa, itu merupakan suatu kerugian yang sangat besar bagi dirinya. Yaitu puasa 1 hari pada tanggal 10 Muharram, atau kita kenal dengan Asyura. Ya, jadi Asyura itu adalah bulan puasa, ya, hari puasa. Tapi biasa orang jadikan 10 Muharram itu bulan makan-makan. Ya, makanya ada tradisi peca Asyura. Nah, sebenarnya boleh-boleh saja tradisi itu kita lakukan. Yang penting jangan menginjak daripada syariat. Ya, yang saya maksud di sini, tanpa meninggalkan puasa, tetap kita mepeca. Nah, oleh karena itu, ketika ada yang panggil saya baca doa Asyura, saya bilang, kalau pagi-pagi saya tidak mau datang. Kenapa? Ya karena kita puasa. Jadi kalau kita pagi-pagi datang jam 10, ya kita baca doa. Ya sementara kita dalam keadaan berpuasa, makruh puasa kita. Kenapa? Karena peca-peca dari kita, ada telurnya berwarna-warna apa, ada tumpi-tumpinya apa, bikin miler, itu makruh puasa. Makanya saya bilang, kalau mau panggil saya baca doa, sore saja. Menjelang maghrib kita baca doa, jadi pas buka puasa, pas maghrib kita buka puasa dengan peca, dengan bubur. Itu kan lebih bagus lagi, lebih enak lagi. Ya, jadi yang utama di situ adalah puasa. Ya, kalau mau ditambah, ya silakan bikin bubur, bikin peca dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir pada tanggal 10 Muharram juga kita juga dianjurkan, khususnya kita ini sebagai kepala rumah tangga, ya, untuk memberikan sedekah, ya, kepada keluarga, ya, memberikan kelapangan kepada keluarga, ya, menyenangkan hati keluarga pada tanggal 10 Muharram itu. Kita belikan apa supaya senang hatinya? Misalnya dibelikan ayam kah, dibelikan apa, ya. Nah, dasar inilah sehingga ada orang yang, ya, menganalogikan dengan yang lain, seperti yang disampaikan Ustaz Dahlam pada pertemuan yang lalu, bahwa di 10 Muharram itu ibu-ibu rumah tangga pada ke pasar beli apa? Beli timba, beli baskom dan lain sebagainya. Bukan itu sebenarnya. Sebenarnya bukan itu yang dianjurkan. Yang dianjurkan itu adalah beli perbekalan untuk bisa kita bersenang-senang hari itu bersama keluarga. Beli bekal-bekal untuk beberapa hari ke depannya. Ya, harusnya itu yang kita lakukan. Mana dalilnya? Ya, dalam fiqh sunnah Sayyid Sabiq, ya, beliau mencantumkan satu hadis. Sekalipun hadis ini dinilai lemah oleh para ahli hadis, tapi ternyata banyak hadis-hadis yang lain yang mendukung. Akhirnya ini menjadi hasan. Jadi kalau ada hadis dhaif, tapi ada hadis-hadis yang lain, misalnya ada sekitar hadis yang semakna dengan itu, bahkan selapas dengan hadis itu, maka hadis itu bisa naik derajatnya dari dhaif menjadi baik.
Ya, bagaimana hadisnya disebutkan dalam uh, dalam hadis Al-Baihaqi, juga dalam hadis At-Tabrani. Ini dua ahli hadis ini menyebutkan, mau wassa'a ala nafsihi wa ahli yauma asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Barang siapa yang memberikan kelapangan bagi dirinya dan bagi keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan memberi kelapangan baginya sepanjang tahun. Jadi kalau kita kasih beli apa untuk menyenangkan keluarga hari Asyura itu, maka insya Allah selama setahun itu kita akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari kita berbagi, tapi berbaginya dengan keluarga. Jadi kita kasih nafkah tambahan keluarga. Ya, jadi kalau Pak Ali nanti siapkan untuk modal itu, modal 10 Muharram, pergi ke pasar beli apakah? Ya, kasih supaya insya Allah itu, ini jaminan hadis ini insya Allah kalau hari itu kita beri ke lapangan, ya, kepada keluarga saat itu, maka 1 tahun itu Allah senantiasa akan meluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian, ini sudah sekitar 45 menit saya bicara ini. Ya mudah-mudahan setelah kita mendengar secara keseluruhan kajian kita malam ini, ya paling tidak ya kita sudah mengenal lebih dekat, ya sesuai dengan judul kita, mengenal lebih dekat bulan Muharram. Saya kira demikian untuk sementara. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah singkat dan alhamdulillah banyak yang kita dapat